Tiga, tiga, dua, tiga, 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 tiga. Penyebutan angka 3 menandakan bahwa perahu kami berada dekat dengan rombongan ikan roa. Itu artinya kami harus bersiap dengan tugas masing-masing. Ada yang melempar daun kelapa kering untuk mengumpulkan ikan roa, dan ada juga yang bersiap melempar jaring. Yap, sekarang waktunya. Ketika aba-aba sudah diberikan, secepat kilat jaring sepanjang 280 meter lebih dilempar ke laut. Dalam waktu bersamaan, kapal dipacu secepat mungkin membentuk lingkaran. Formasi ini bertujuan untuk melingkarkan jaring mengelilingi target buruan. Inilah waktu yang paling menegangkan. Salah perhitungan sedikit saja, fatal akibatnya. Ayo paman, tarik! Teman, keberuntungan berpihak pada kita. 2 ujung jaring sudah berhasil disatukan. Itu artinya semakin kecil kemungkinan rombongan ikan roa akan lolos. Selanjutnya, sesegera mungkin kami harus menarik semua jaring semakin mendekat ke perahu. Kasih bolang. Ada di ikan, lihat boy. Ada ikan bolang. Teman di rumah sudah bisa melihatnya belum? Omen, minta tolong masukin kameranya ke laut dong. Betul kan? Ini bukan omong kosong. Lihatlah, ribuan ikan berada di dalam jaring kami. Mantap. Hore! Kami dapat banyak sekali. Berkat semangat dan kerjasama yang luar biasa, perburuan kami membuahkan hasil yang maksimal. Ikan-ikan ini akan segera kami bawa pulang untuk diawetkan. Teman, sesampai di rumah, ikan roa hasil tangkapan tadi segera kami awetkan dengan cara difufu atau dipanggang. Begini caranya. Sebelum disusun di atas anyaman bambu atau GP, ikan kami cuci sampai bersih. Waktu pengerjaannya tidak boleh lebih dari 5 jam sejak ikan diangkat dari laut. Kalau tidak, ikan bisa rusak. Selanjutnya susun rapi satu persatu. Bahkan arah badan, kepala, dan ekor harus sama. Beruntung ikan roa punya ukuran yang hampir sama besar, jadi tidak susah menatanya. Dalam satu GP biasanya berisi 20 ekor ikan roa. Tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Paman bilang jika GP diisi lebih banyak ikan, akan lebih susah matang saat difufu nanti. Jangan lupa setelah ikan disusun rapi, jepit dan ikat GP-nya dengan kuat. Steve, lihat aku punya rapi. Yo, Bang. Saatnya kami bawa ke tempat pemanggangan. Ayo kawan, bantu sini. Puluhan GP ini disusun dengan posisi berdiri. Tujuannya supaya air yang ada di tubuh ikan lebih mudah jatuh. Dengan begitu, proses pengasapan bisa berjalan lebih cepat. Teman, tak hanya untuk mematangkan, kegiatan pengasapan ini sekaligus bertujuan untuk mengawetkan ikan. Jika disimpan dengan cara yang benar, fufu ikan roa bisa bertahan lebih dari setahun. Tak heran kalau semakin hari, permintaannya semakin tinggi. Bahkan sejak tahun 80-an, Desa Dodap sudah terkenal sebagai daerah penghasil roa fufu. Selain kayu, bahan bakar yang paling banyak digunakan untuk mengasap adalah ganopo atau serabut kelapa. Meskipun tidak menghasilkan api yang besar, asap dari ganopo bisa bertahan sangat lama. Duh, semakin lama di dalam sini, aku semakin susah bernafas nih. Teman,
Ada banyak olahan yang bisa nenekku buat dari bahan ikan roa fufu. Tapi kali ini kami mau membuatnya menjadi lalampa isi ikan roa. Semua bahan sudah komplit. Mari jontorang berbagi tugas. Untuk urusan bumbu, biar nenek yang mengerjakannya. Kalau kami yang buat, takut keasinan atau malah kurang asin. Oh iya teman, ikan roa yang sudah difufu ini harus dipisahkan dulu daging dengan yang lain. Karena kami hanya akan memasak dagingnya saja. Tenang, teman di rumah nggak perlu bantuin kok. Oma, begini boleh? Sudah cukup itu. Sayangnya perjalanan ikan roa belum selesai sampai di sini. Daging ikan roa masih harus kami tumbuk. Nenekku bilang supaya saat dimasak nanti bumbunya lebih mudah meresap. Sekarang saatnya menumis. Cara memasaknya cukup sederhana. Masukkan bumbu halus ke dalam minyak yang sudah panas. Lalu masukkan juga daging halusnya. Aduk sampai bumbu merata dan tunggu sampai matang. Oma, sama ini angkat aja. Angkat coba kemari. Oh, yuk. Teman, kue lalampa terdiri dari 2 bagian, yaitu kulit dan isian. Nah, isiannya sudah kami siapkan dari bahan ikan roa. Kalau kulitnya, nenek sudah menyiapkan beras ketan. Di tempat lain, kue ini biasa juga disebut lemper. Yang membedakan adalah ukuran dan varian isi di dalamnya. Ada yang membuatnya dengan isian daging ayam dan ada juga ikan. Nah, biar rasanya semakin yahut, akan kupanggang dulu. Jangan lupa oleskan minyak di permukaan daun pembungkusnya, biar tidak terbakar. Tidak perlu lama, karena semua bahan di dalamnya sudah masak. Cukup panggang antara 10 sampai 15 menit. Nah, jadi deh. Selamat makan. Teman, hari ini kami sungguh sangat beruntung. Bisa ikut berburu ikan roa dan sekarang bisa menikmati kelezatan kue dari bahan ikan roa. Soal rasa, tidak perlu ragu lagi. Sudah pasti enak banget. Teman, kami sengaja menumpang ini nih, roda sapi. Roda sapi atau gerobak sapi ini adalah satu-satunya alat transportasi yang kami gunakan di kebun kelapa. Roda sapi biasa kami gunakan untuk mengangkut kelapa dan kopra yang sudah selesai difufu. Nah, ini dia tempat fufu milik pamanku. Om, torang udah bawa kelapa, ada DP kuli nih. Boleh torang mau minta DP tombong? Boleh, saya turun juga. Oh iya. Perkenalkan, ini adalah Paman Michael. Paman adalah seorang buruh. Istilah kami untuk menyebut para pembuat kopra. Ya, tinggal berapa lagi itu? Yang berapa lagi? Merja. Sebelum difufu, kelapa terlebih dulu dikupas kulitnya. Nah, kami gunakan ini nih. Lewang adalah besi tajam yang dipasang menjulang ke atas. Dengan alat ini akan lebih mudah untuk membuka dan mengupas serabut kelapa. Selanjutnya, kelapa dibelah menjadi 2 bagian. Ini adalah saat yang aku tunggu, karena aku bisa mengambil tombongnya. Tombong adalah cikal bakal pembentukan tunas kelapa. Bentuknya bulat dan terletak di dalam daging kelapa yang sudah tua. Dan bisa dimakan pastinya. Rasanya enak loh teman. Nanti deh aku ajak kalian cobain. Kak, kita lihat kalau banyak itu. Ini seboleh jadi. Oh iya, lihat guys, seboleh ini. Oh iya, boleh itu. Seboleh ini. Enak itu. Kasih om, so kasih
kasih tombong buat orang Yuk Terima Lang. kasih Paman. Yo, mari Kami jalan, pamit pulang. dulu ya. Aha, aku punya ide. Tombong ini akan kami gabungkan dengan bahan-bahan lain untuk membuat kue lemet. Seperti kelapa, sagu singkong, gula pasir, dan garam. Mari berbagi tugas. Potong tombongnya. Tambahkan gula cair, biar agak manis dikit. Kami juga menyiapkan kelapa parut, biar tambah nikmat dan gurih. Sergio, Wandi, jaga apinya ya. Saatnya membuat adonan, yaitu dengan mencampurkan semua bahan dalam satu wadah. Selain tombong, sagu singkong ini adalah bahan utama untuk membuat kue lemet. Tidak heran kalau orang dulu membuat kue ini untuk bekal melaut. Karena selain praktis, kue berbahan singkong ini juga bikin perut kenyang lebih lama. Tidak lupa kami tambahkan pewarna alami makanan biar semakin cantik. Selanjutnya, adonan kami tambahkan dengan potongan tombong sebelum dibungkus. Bentuknya mirip dengan pepes. Bedanya kalau pepes dimatangkan dengan cara dipanggang, sedangkan kue lemet kami matangkan dengan cara dikukus. Sergio, Wandi, ambil ini dia. Oh, ambilkan itu banyak. Yo, bagus saya mau kukus. Yo. Kue lemet adalah salah satu jenis makanan pegang. Istilah bagi kami warga Jiko untuk menyebut kue atau makanan ringan yang dimakan tanpa menggunakan sendok atau piring. Dengan api yang menyala stabil, kue lemet tombong akan matang kurang dari 30 menit. Tandanya kalau daun pembungkus sudah layu seperti ini. Cepat Bolang, saya lapar ini. Yo. Sudah ini kuah. Akhirnya semasak. Yono. Sudah dari tadi nih karena tunggu-tunggu. Yono. Kue ini akan kami jadikan sebagai bekal berpetualang ke Tanjung Silar. Di Tanjung Silar, teman-temanku sudah menunggu. Teman, maaf ya nggak usah tunggu lama buat orang. Yo, orang ini kok sama siapa batu apa bolang? Kasih bagi dulu nih cookies. Ambil. Iya, bermainnya setelah isi tenaga dulu ya. Selamat makan. Rasanya enak. Sagu singkongnya membuat perut yang lapar kenyang seketika. Manisnya pas, semakin nikmat karena ada tombong yang memberi sensasi krenyes-krenyes. Ayo, siapa yang mau tambah lagi? Teman-teman, saudari habis makan mau nih? Sudah. Ada orang mau lompat di sana. Cihuy, segar. Selamat datang di wahana bermain favorit orang Jiko. Kami menyebutnya Tanjung Silar. Pantai dengan tebing batu setinggi 8 meter lebih. Dari atas ini kami bebas melompat dengan gaya apa saja. Jangan takut kandas, karena perairan pantai ini memiliki kedalaman antara 4 sampai 6 meter. Ayo teman, lompat lagi. Asyik. Sensasi melompat yang menegangkan, tapi bikin lagi. Beneran deh. Teman di rumah, ayo kemari sini. Air pantainya tenang dan jernih banget. Waktu terbaik untuk bermain yaitu antara jam 11 siang sampai jam 3 sore. Sekali coba dijamin tidak cukup. Maunya lagi dan coba lagi. Kami si Bolang dari pesisir selatan Sulawesi Utara. Laut adalah tempat bermain dan belajar bagi kami. Kami sedang mencari posisi tempat persembunyian boboca. Dia adalah hewan laut berlengan 8 yang biasa bersembunyi di antara celah karang. Uniknya, boboca atau gurita bisa masuk ke celah karang yang sempit. Tak hanya itu, dia bisa berkamuflase sampai terlihat serupa dengan tempat dia bersembunyi.
Nah, itu dia. Kami melihatnya, teman. Pelan-pelan kami akan menangkapnya. Dua alat yang wajib kami pakai adalah bambu tajam atau maugate atau besi pengait. Bambu kami gunakan untuk melumpuhkannya. Awas, jangan sampai dia berontak dan berhasil lepas. Tahan! Tarik terus! Sedangkan maugate kami gunakan untuk menariknya keluar dari dalam lubang persembunyian. Kami juga berusaha mengambilnya tanpa merusak lingkungan di sekitarnya. Karena lubang atau celah batu yang pernah diisi boboca akan kembali diisi oleh boboca lain. Asik! Berhasil! Yuk kita bawa pulang! Sebelum lanjut membolang, kami mau isi ulang tenaga dulu. Boboca akan kami matangkan dengan cara dipanggang. Mari berbagi tugas. Boboca panggang kami hidangkan bersama pisang bakar dan dabu-dabu mentah. Selain pisang, biasanya kami membawa bekal ubi atau jagung. Bekal lain yang tidak boleh ketinggalan adalah bumbu dabu-dabu. Setelah tomat dan bawang dipotong-potong, selanjutnya cabai dihaluskan dengan alat sederhana seperti ini. Jangan lupa tambahkan sedikit garam, minyak goreng, dan perasan jeruk nipis. Gimana Kenzo? Pisang bakarnya sudah selesai belum? Kalau bobocanya sih sebentar lagi matang. Untuk menghilangkan aroma amis, aku akan menambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Mantap! Teman, sebagai anak petualang, kami nggak boleh telat makan. Karena dengan makan teratur, badan menjadi sehat dan bertenaga. Selamat makan! Enak! Racikan bumbu dabu-dabunya pas banget. Tidak hanya lezat, tapi daging boboca juga kaya vitamin B12 loh. Sangat ampuh untuk menambah nafsu makan dan merangsang produksi sel darah merah. Mantap! Awas! Minggir! Pasukan sepeda kayu mau lewat! Ngeng. Ini permainan kesukaanku, teman. Namanya sepeda kayu. Dibuat dari kayu jenis kulit kuning atau meranti. Soal kekuatannya, jangan ragu deh. Mau dipakai ngebut? Bisa. Sepeda kami tidak perlu dikayu, tapi cukup didorong. Satu orang bertugas menjaga kemudi dan yang satu lagi mendorong. Itu sebabnya kami paling suka sama jalan turunan kayak gini. Cihu! Coba pulang. Terambil racing tuh di bukit tuh, Sabua dan di bukit situ. Kalau turun duluan sampai orang yang menang ya. Iya, benar. Nah, biar permainannya tambah seru, kami akan balapan sampai ke pondok. Untuk sampai ke sana, kami bebas memilih jalur mana aja. Pelan-pelan. Ayo, kawan, semangat! Tunggu sebentar. Ada jambu matang nih. Coba pulang. Jambu. Ini ada apa? Ya, coba. Jambu ada mana? Dari sana. Biar satu jambu. Nanti terima juga sebentar. Ayo pulang. Pulang. Tunggu. Sebentar. Naju. Ayo. Terus. Jangan terus mau. Sepertinya tim lawan juga nggak mau kalah. Mereka memilih jalur pintas. Meski lebih sulit, tapi jalan kebun bisa membuat mereka sampai lebih cepat.
langsung sampai. Ya, gara-gara anak kotor pulang. Enak kamu lah. Dapat cepat sampai di sini. Nah, cuma mau legas mame jambu. Jadi kalau aturan. Maafkan aku ya teman. Gara-gara buah jambu jadi kalah deh. Iya. Lain kali kita balas deh kekalahannya. Teman, aku tinggal di dataran tinggi Modo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Hari ini kami sedang mencari goraka atau jahe merah. Kata bapak, masih ada beberapa goraka yang tersisa di kebun. Biarpun capek, tapi aku seneng banget. Dari atas sini, aku bisa melihat pemandangan Danau Moat yang indah. Teman, goraka atau jahe merah dipanen setelah berumur lebih dari 3 bulan. Uniknya, setelah berumur lebih dari 4 bulan, batang goraka akan kering dan mati. Meski begitu, umbi goraka tetap hidup dan bertahan sampai waktu yang lama. Sebelum dibawa pulang, umbi goraka harus dibersihkan dulu dari akar dan tanah. Karena banyak tanah yang menempel di sela-sela umbinya. Abeng, boleh itu? Sudah sebanyak. Cono le, sebanyak sekali nih. Sudah bikin air goraka, Terang. Nah, sudah cukup nih. Yuk kawan, mari bawa kembali ke pondok. Teman, kami sudah menyiapkan bahan untuk membuat air goraka. Ada gula merah, goraka, dan batang serai. Ibuku bilang minum air goraka sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Apalagi setelah beraktivitas seharian. Maklum saja, tinggal di daerah dataran tinggi harus pandai-pandai menjaga tubuh agar tetap hangat. Cara membuat air goraka sangat mudah, teman. Sambil menyiapkan gula merah dan goraka, sekalian deh merebus air. Jangan lupa untuk menyiapkan batang serai. Bro, mandiri itu air. Pulang. Bro. Kau suka martu goraka, dari bata, gula merah. Oh iya. Semua taruh semua itu dia. Mandiri dah. Oh, pelan-pelan. Oh iya tuh. Taruh sedikit. Selanjutnya, satu persatu bahan dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Aduk terus untuk membuatnya lebih cepat larut. Saya masuk itu gula merah sekali. Pelan-pelan ya. Saya bagian juga menangis kita ini. Siapa mandiri tuh ini? Ayo kawan, jaga apinya tetap menyala ya. Woi, apa yang cuci kalau sebelum Sama sauna ini kan. Aduh. Coba. Woi, boleh minum berapa? Air goraka sebentar lagi bisa kita nikmati. Setelah semua bahan larut dan mengeluarkan aroma harum yang khas. Terakhir, saring air goraka. Sepertinya ini minuman paling segar sejagat. Baru nih. Enak nih. Kayak embe. Udah panas tuh, jangan lu minum apa yang masih panas. Coba sudah minum panas. Wah, nikmat sekali hangatnya. Badanku seketika langsung seger. Capek-capek, sekejap langsung pergi. Tuh kan, kawan-kawanku juga suka banget. Gimana? Teman di rumah mau coba juga? Aduh, enak ya. Baiklah, setelah ini kami akan lanjut berpetualang lagi. Teman, hari ini kami sedang ikut paman mencari lobster di Danau Moat. Salah satu danau kebanggaan warga Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. Tidak hanya lobster,
Paman juga biasa memancing ikan di danau seluas lebih dari 600 hektar ini. Tapi sebelum turun ke air, ada baiknya aku buka-buka dulu. Enak, makan wortel sambil melihat pemandangan. Bagi teman yang tinggal di kota besar, pasti tidak bisa melakukan ini setiap saat. Tapi kalau kami sih, bisa banget. Teman, sepertinya kami sudah sampai di tempat yang kami tuju. Situ. Tanah sini. Menangkap lobster kami lakukan dengan cara memasang jerat bubu. Jangan lupa pasang dulu parutan kelapa sebagai umpan ya. Tidak boleh. Om ini dari mana dong? Nah, pulang sini kita situ. Yo, pas sini. Paman bilang lobster banyak sekali bermain di tepian danau. Tandanya jika banyak rumput liar yang tumbuh. Setelah diikat kuat, jangan lupa tutup bubu dengan potongan rumput untuk menjaganya tidak hanyut. Nah, beres deh. Bubu ini akan kami tinggal selama 1 malam. Di tempat lain, Paman mengajak kami untuk mengambil bubu yang sudah terpasang dari kemarin. Semoga saja kami beruntung ya teman. Nah, ini dia. Satu bubu bisa berisi antara 5 sampai 10 ekor lebih. Mantap. Oh, Pak Jupeng. Besar nih, Bang. Iya, besar. Besar nih, besar sekali. Oh, besar. Yo. Coba lah. Sampai terlepas. Awas dia terlepas. Oh, gila, bayi. Oh, bayi itu loh. Rupanya Paman tidak hanya memasang bubu di satu tempat saja. Ada 3 bubu yang sudah Paman pasang kemarin. Asyik, panen. Oh iya teman, selain berbeda habitat atau tempat hidupnya, lobster air tawar dan air laut punya perbedaan yang mencolok loh. Biasanya, lobster air tawar berukuran lebih kecil dengan permukaan cangkang yang halus. Sedangkan jenis lobster air laut berukuran lebih besar dengan permukaan cangkang yang tidak rata. Wih, seru! Biarpun hujan, tapi kami tetap semangat. Ayo teman, sedikit lagi. Om, kenapa habis itu sudah terlalu banyak? Ya sudah, semua pulang orang. Boleh ada apa? Sampai di rumah, kakak sudah menyiapkan bumbu untuk masak lobster. Ada daun bawang, nanas, aneka bumbu dapur, dan kelapa. Yuk, kawan, mari berbagi tugas. Sky, yuk bye-bye Sky. Padahal Sky jaga bye-bye itu api, jangan dia mati. Bagaimana ini? Panas. Udah nanti kalau misalnya semati kok ngomong kita panggil panggil. Gimana? Teman di rumah, mau ikut seru-seruan memasak bersama kami? Kali ini kami sedang membuat lobster saus santan. Bahan utamanya tentu saja adalah lobster yang tadi kami dapat. Bahan lain yang kami siapkan adalah bumbu halus dan daun bawang potong. Setelah dicuci bersih, kakak akan menggoreng lobsternya. Tidak perlu waktu lama. Dengan api yang menyala stabil, cangkang lobster akan menjadi merah setelah digoreng kurang dari 15 menit. Teman, bumbu halus aku buat dari bahan kemiri, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Semua bahan aku tumbuk sampai halus.
Oh iya, masih ada satu lagi bahan yang harus kami buat, yaitu santan kelapa. Apa yang paling jago mengerjakannya? Ayo Peng, semangat! Sekarang semua bahan dan bumbu sudah jadi. Yuk Kak, saatnya beraksi. Setelah daun pandan dan batang serai dimasak, selanjutnya masukkan potongan daun bawang. Aromanya nggak nahan. Selanjutnya tambahkan dengan bumbu yang sudah ditumbuk halus. Aduk terus sampai keluar aroma khas bumbu matang. Jangan lupa lengkapi cita rasanya dengan menambahkan daun salam. Ulang taruh akan itu santan. Sudah ini boleh taruh santan. Oh iya. Minta kan. Pelan-pelan. Santan kelapa dimasukkan sesaat setelah bumbu matang. Terakhir, masukkan potongan buah nanas biar rasanya semakin sip. Tunggu sampai mendidih dan angkat. Ini dia teman, menu makan kami siang ini lobster kuah santan. Bikin ngiler gak sih? Kita ini. Kalau nggak mau makan cocok dengan pelida. Oh iya. Kita ini. Selamat makan. Enak banget. Daging lobsternya lembut dan bumbunya pas. Nikmat banget. Oh ya, aku mau kasih tunjuk cara makan lobster ala kami si Bolang Modo Inding. Pertama, patahkan dulu cangkangnya. Lalu kupas dan keluarkan daging lobsternya. Setelah itu, cocol sedikit ke sausnya. Juara. Masih ada potongan nanasnya juga. Enak banget. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.